Tapi nama kerajaan itu adalah Kerajaan Laut Biru. Besar dulu kerajaan itu, berpusat daripada titiknya antara laut dan daratan. Ya, jadi Laut Biru itu dia bukan hanya kerajaan laut, tidak. Bukan pagar tembok tinggi kita bangun pakai bata, tidak. Tapi konsep benteng yang dengan ayat-ayat Allah. Ketika sakit meraung-raung, tapi ketika sembuh dia lupa. Hang Nadim ini adalah anaknya Hang Jebat yang dididik sama Hang Tuah, Pak Ustadz. Apakah Hang Jebat ini adalah orang Bugis juga atau macam mana, Pak Ustadz? Pertanyaan yang paling penting, siapakah nama Asli Hang Hang Tuah. Tuah? Saya tahu. Siapa? Oh, setelah pesan-pesan berikut. Jadi sekarang nih Pak Ustadz, di Indonesia ini ataupun Malaysia banyak kali jalan yang namanya Hang Tuah, Pak Ustadz. Di mana-mana ada aja jalan Hang Tuah. Terus makamnya kan udah kita percayai nih yang ada di Kak Bintan nih. Sebenarnya nama asli Hang Tuah nih siapa, Pak Ustadz? Itu dia menarik. Tapi ini berdasarkan manuskrip data ya. Nah, di dalam buku Tufat An-Nafis dan beberapa cerita daripada orang-orang tua, nama beliau itu adalah Daeng Mempawah. Walaupun ini pasti ada kontroversi nih daripada pemirsa semuanya. Jangan macam-macam. Jadi memang ada yang bilang nama beliau si A, si B, si C. Tapi ni informasi valid saya dapat daripada yang hari ini masih hidup ya, bukan leluhur. Tentu, beliau juga dapat dari leluhur-leluhur beliau di tanah Melayu Pulau Penyengat. Beliau adalah di antara sambung menyambung dengan keturunan itu. Nama beliau adalah Daeng Mempawah. Nama sebenarnya Hang Tuah. Artinya beliau adalah orang berketurunan Bugis. Jadi kenapa sampai beliau hadir ke tanah Melayu Kepri khususnya di Bintan ini, itu panjang ceritanya. Tapi telisik punya telisik, ini beliau dulu ikut pada zaman kerajaan. Nah, di Bintan tu ada nama kerajaan besar. Tahu tak nama kerajaan dia apa kira-kira? Kerajaan, tak tahu, Kerajaan Bintan lah, bukan? Tak tahu, bilang tak tahu. Tak tahu. Okey, sedap gitu. Kerajaannya Dia panjang durasi dia. ini dah panjang betul nih. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Laut Biru. Tapi dia atas bukit. Ya itulah, Bintan itu Kerajaan Laut Biru. Dulu lautnya itu biru. Tapi nama kerajaan itu adalah Kerajaan Laut Biru. Besar dulu kerajaan itu, berpusat daripada titiknya antara laut dan daratan. Ya, jadi Laut Biru itu dia bukan hanya kerajaan laut, tidak. Tapi wilayahnya itu besar dengan di laut. Dan memang besarnya itu antara darat dan laut itu besar. Jadi namanya itu Laut Biru. Bukan arti kata Laut Biru tak dipakai di darat, tidak. Tapi darat dan laut itulah wilayahnya. Maka Kerajaan Laut Biru namanya. Kenapa biru? Karena lautnya berwarna biru dulu saat itu. Sekarang Bintan tuh warna apa air Kalau Bintan tuh masih hijau biru, kalau Pinang dah hijau semua. Betul. Apalagi tanah-tanah daerah Trikora, Kawal itu kan lautnya masih alami. Nah, maka dari Bintan tuh namanya dulu Kerajaan Laut Biru. Nah, beliau ikut di dalam proses perjalanan kerajaan ini, Laut Biru ini. Misi beliau Allahualam, tapi informasinya beliau mengikuti masuk mungkin dulu diplomatik, ada misi yang ingin mereka sampaikan. Nah, beliau bergabung di situ di dalam Kerajaan Laut Biru itu sampai titik beliau makamnya ada di Bintan itu. Itu cerita daripada beberapa anak cucu beliau yang hadir hari ini masih hidup ada di tanah Bintan itu gitu. Jadi nama beliau adalah Daeng Mempawah. Beliau bisa sampai ke tanah ini dulu ikut di kerajaan karena dulu diplomatik itu nggak bisa, apalagi orang hebat, orang besar. Ada macam sekarang lah, ya kan, diplomatik antar negara, antar kerajaan. Nah, apalagi beliau bukan orang biasa daripada cerita sejarah, kan. Beliau adalah panglima, orang hebat. Tentu kan beliau datang dengan cara yang baik, diplomatik gitu. Nah, jadi hadirnya beliau di sini ikut bergabung entah itu misi peperangan, entah itu misi-misi diplomatik yang ingin daripada kerajaan. Karena kita tahu kan Hang Tuah itu juga ada sempat di tanah Malaka gitu. Dan kalau kita nonton ceritanya dengan senjata tameng sarinya itu gitu. Nah, artinya mereka hadir di Bintan, visi-misi apapun itu diplomatiknya sampai beliau wafat di tanah Melayu di Bintan ini. Gitu ceritanya. Kalau Hang Nadim Bapak tahu? Di Batam katanya. Itu Itu bandara ya. Terus kalau Hang Nadim ini kan makamnya juga ada di Bintan nih, Pak Ustadz. Iya. Hang Nadim ini adalah anaknya Hang Jebat yang dididik sama Hang Tuah, Pak Ustadz. Apakah Hang Jebat ini adalah orang Bugis juga atau macam mana, Pak Ustadz? Nah, itu saya belum dapat informasinya. Yang jelas dia tidak 14 semester. Hang Nadim itu adalah anak daripada Hang Jebat. Cuma memang kita belum tahu pasti itu karena kita tak boleh berkata sembarang. Karena nanti marah orang. Jelas yang saya tahu setakat Hang Tuah. Hang Tuah itu sendiri. Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz meruqyah orang, katakanlah orang yang diruqyah ini sudah sembuh gitu kan. Apakah ada kemungkinan dia ini akan sakit lagi atau didatangkan gangguan lagi dari makhluk-makhluk jin, gaib
gaib atau kiriman orang gitu. Pernah terjadi nggak Pak Ustadz? Dan apa alasan kenapa dia ini bisa masuk lagi gitu atau diganggu lagi? Sebab akibatnya lah. Oke, baik. Jadi pertama, kalau orang sudah kata sembuh ya, jadi kita lihat lahir dan batinnya insya Allah sembuh dan normal. Lalu pertanyaannya, apakah bisa kembali lagi Gangguan. diserang atau gangguan itu kembali lagi? Bisa iya, bisa tidak. Nah, kenapa bisa iya? Kalau orang ini tidak pernah dia melaksanakan perintah-perintah Allah secara syariat Islam. Karena ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, maka cahaya doa itu akan menyelimutinya. Maka berdasarkan pengalaman, kami meruqyah nih 3 kali misalnya, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kami biasanya disitulah masuk dakwahnya. Apa dakwahnya itu? Setelah ini tolong amalkan salawat, amalkan doa-doa, amalkan amal soleh. Agar apa? Agar seluruh daripada proses itu menjadi benteng untuk dirinya. Nah, hari ini kenapa orang itu mudah sekali diserang? Jadi setiap kita ini ada energi. Dia tak nampak tapi dia ada. Nah, energi itulah yang menyelimuti diri kita. Dia akan tebal ketika kita tebalkan dengan amal soleh atau zikir-zikir yang diajarkan oleh guru kita. Zikir ini, amal ini, ayat ini untuk pelindungan dan sebagainya. Diamalkan insya Allah atau izin Allah akan menjadi benteng. Supaya ketika ada serangan lagi, dia akan terhalang oleh benteng itu. Karena konsepnya sihir adalah gaib, bentengnya juga gaib. Bukan pagar tembok tinggi kita bangun pakai bata, tidak. Tapi konsep benteng yang dengan ayat-ayat Allah, dengan doa. Ketika sihir ini juga sifatnya gaib. Ketika dia diserang, dia akan menahan secara gaib juga. Karena konsep vibrasi energi, gaib dengan gaib, nyata dengan nyata. Satu dimensi. Nah, ketika itu sudah dibacakan, diamalkan, insya Allah, Allah akan jaga. Nah, kebanyakan hari ini orang, ketika dia sudah sembuh, dia lupa lagi. Apa lupanya? Dah merasa sembuh. Ketika sakit meraung-raung, tapi ketika sembuh dia lupa. Maka dengan istiqomah nih orang beginian. Ketika kita suruh baca ini, amalkan ini, jangan lupa terus ya amalkan doa-doa ini, jangan tinggalkan solat dan sebagainya. Itu gunanya untuk itu. Nah, ketika ini tidak dilaksanakan, musuh tetap bekerja. Tambah-tambah memang mereka misinya adalah itu, menyesatkan manusia, menghancurkan manusia lahir dan batin. Dia yang tak dapat dia dengan cara yang lain, dibuat dengan cara sakit. Nah, maka dalam proses inilah kita sebagai umat muslim diajarkan doa-doa ruqyah oleh guru kita untuk sebagai ayat pembenteng. Dan lagi, ruqyah itu bukan untuk orang sakit saja sebenarnya. Orang yang sehat, kami pun kadang meruqyah diri kami sendiri dengan konsep ruqyah mandiri. Jadi kalau orang sakit aja diruqyah, maka perspektif daripada ruqyah itu salah. Ruqyah itu kan doa artinya. Doa siapa saja kan boleh didoakan. Betul. Dibacakan ayat, maka energi daripada bacaan doa ruqyah kena diri kita sebagai manusia, dia akan berefek. Semakin baik dan sering, maka semakin baik pula. Tapi kalau jarang, maka energi yang mana masuk? Energi negatif.